Halo teman-teman, pernah nggak kalian lagi siap nonton film di bioskop, popcorn udah di tangan, lampu mulai padam, tiba-tiba muncul video capaian pemerintahan Presiden Prabowo. Isinya tentang program makan bergizi gratis, produksi beras, koperasi desa, sampai sekolah rakyat. Nah, banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih video kayak gini diputar di bioskop? Yuk kita bedah bareng strategi di balik langkah ini. Pertama, kita harus lihat dulu. Bioskop itu media yang unik. Suasananya gelap, layarnya besar, suaranya surround, fokusnya juga penuh. Artinya, penonton di bioskop itu captive audience. Mereka nggak bisa skip kayak di YouTube. Nggak bisa ganti channel kayak di televisi. Jadi pesan yang ditayangkan punya perhatian hampir 100%. Di Indonesia sendiri, penonton bioskop itu banyak banget. Tahun 2024 saja, jumlah penonton tembus di angka 122 juta orang. Dan 78 juta diantaranya itu nonton film Indonesia. Bayangin, 120 juta pasang mata yang siap menerima pesan. Kalau dipakai buat promosi program pemerintah, efeknya jelas, lebih nempel. Sekarang, mari kita lihat profil penonton di bioskop. Survei menunjukkan, mayoritas adalah anak muda Gen Z. Bioskop juga banyak di kota-kota besar. Jadi, segmennya cenderung kelas menengah dengan daya beli yang lebih tinggi. Misalnya, jaringan Cinema Access1 di tahun 2025 ini saja punya lebih dari 1.300 layar di 65 kota, dengan rata-rata 14 juta penonton per bulan. Artinya, strategi ini memang diarahkan ke publik yang melek informasi, aktif di media sosial, dan berpotensi menyebarkan narasi lebih luas. Jadi bukan cuma mereka yang menonton, tapi juga bisa akhirnya jadi trending di media sosial. Kalau ditanya, apa tujuan pemerintah? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, branding capaian. Menegaskan bahwa program seperti MBG itu nyata, bukan sekadar janji. Kedua, menciptakan efek visual yang kuat. Karena di layar bioskop, data capaian terasa lebih megah dan lebih kredibel. Ketiga, pra-kampanye halus. Nah, ini meski dikatakan sekadar laporan kinerja, tapi jelas ada efek politik, membentuk citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang bekerja. Ini beda dengan iklan di televisi atau billboard. Di bioskop, audiens lebih siap menerima pesan karena sedang dalam mode hiburan, santai, dan nggak bisa lari kemana-mana. Tapi tentu ada resiko. Penonton bisa merasa terganggu kalau videonya terlalu panjang atau terlalu politis. Bisa muncul kritik. Ini propaganda nggak sih? Dan jangan lupa, akses bioskop masih terkonsentrasi di kota besar. Jadi, video ini nggak menjangkau semua lapisan masyarakat. Tapi, sebagai strategi komunikasi publik, langkah ini jelas cerdas. Memanfaatkan ruang hiburan sebagai medium pesan politik. Boleh suka, boleh nggak suka. Tapi yang jelas, ini cara baru pemerintah membangun citra di era digital. Jadi kalau kalian besok nonton bioskop, terus muncul video MBG, jangan kaget ya. Karena di balik itu ada strategi komunikasi yang matang. Menargetkan anak muda, kelas menengah, dan membungkus capaian pemerintah dalam pengalaman penonton yang sulit diabaikan. Gimana menurut kalian? Apakah ini bentuk transparansi pemerintah? Atau lebih mirip propaganda terselubung?